Mams, tahu nggak bahwa stunting itu pasti perawakan pendek, tapi perawakan pendek belum tentu stunting, perlu ada persyaratan. Nah, nanti saksikan di video berikut. Hai Mams, kita ketemu lagi dengan saya Dr. Dara, saya dokter kandungan. Saya akan berkolaborasi dengan dokter anak. Saya Dr. Harun Albar. Kita akan membahas tentang masalah stunting. Stunting itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya perawakan pendek. Tapi untuk masalah definitif, stunting itu pasti perawakan pendek. Perawakan pendek belum tentu stunting loh, Dar. Karena harus ada kriteria-kriteria lain. Jadi perawakan pendek Belum tentu stunting ya? Iya. Ada ininya ya? Nah, kapan disebut stunting? Jika perawakan pendek tersebut, Dar, disertai dengan malnutrisi, kemudian disertai dengan infeksi kronik, dan bisa dibuktikan di chart bahwa ada tabelnya ya? Iya, bahwa pengukuran tinggi badan itu sama atau di bawah standar deviasi -2. Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia sekarang, Dar, udah punya chart sendiri. Dulu kan kita pakai WHO nih. Nah, sekarang chart dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu punya sendiri khusus untuk anak-anak Indonesia. Jadi pengukurannya berdasarkan dari chart itu. Gitu ya, karena orang bule sama orang Indonesia kan kadang-kadang ukurannya berbeda ya. Iya, penelitian mah pada pakai WHO hampir semua dikirain stunting, padahal normal. Ini memang stunting dari penelitian bisa disebabkan dari malnutrisi sejak anak tersebut masih berada di dalam rahim. Terutama kalau biasanya gizi-gizi contohnya seperti zat besi dan asam folat. Jadi mikronutrisi tersebut kalau kurang diberikan sama ibu hamil, kurang mengkonsumsi mikronutrisi tersebut, harus hati-hati. Bisa saja anaknya nanti berpotensi stunting. Walaupun stunting juga tidak cuma di dalam rahim gizinya. Pada saat dia lahir hingga 2 tahun pertama kalau tidak salah ya. Betul. Nah, bagaimana tuh? Jadi ya memang sih untuk urusan stunting dokter kandungan sama dokter anak pastinya kolaborasi, di mana ada namanya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari itu. Nah, 1000 hari itu 270 hari itu 9 bulan di Kandungan. Kandungan. Ya. Nah, itu penanganannya dari dokter kandungan ya. kandungan. Nah, begitu lahir sampai umur 2 tahun, kami dokter anak yang membantu. Jadi 730 hari kemudian. Jadi totalnya tuh 1000 hari ya. Untuk pencegahan stunting, kita lihat pencegahan dari ibunya dan dari anak. Kalau ibu, tentu pada masa kehamilan, Mams harus rajin nih ke dokter kandungan, antenatal care, untuk pemberian gizi yang baik, multivitamin seperti Asam folat dan zat besi tadi ya. betul. Untuk 270 hari pertama. Itulah pencegahannya. Kemudian ya dari anak tentunya pasti dengan gizi, imunisasi, kemudian usahakan dia dengan lingkungan yang sehat tentunya ya. Jadi intervensi gizi itu harus komplit 1000 hari pertama dari kehidupan, dari konsepsi atau dari dalam kandungan. Itu 270 hari atau 9 bulan itu biasanya yang intervensi gizi adalah dokter kandungan. Ya, dan itu tadi yang kita bilang, ketika di dalam rahim ini nutrisi-nutrisi utama untuk mencegah stunting seperti zat besi dan asam folat tuh nggak boleh kurang. Dan nutrisi-nutrisi lainnya tentunya ya, kayak mikronutrisi yang lainnya seperti kayak kalsium, vitamin-vitamin, mineral itu nggak boleh kurang. Supaya
di dalam rahim itu dia tidak PJT, Iya, betul. tidak pertumbuhan janin terhambat. Karena kalau dia udah PJT, resiko stunting pada saat di luar rahim ditakutkan itu lebih meningkat. Ya, meningkat. Nah, setelah itu ketika bayi lahir, kita dokter anak itu 730 hari ya. Itu dengan jalan 1 IMD, inisiasi menyusui dini. Yang kedua, ASI eksklusif. Setelah itu kalau bisa ASI 2 tahun ditambah dengan empasi, gizi seimbang. Ada 4 bintang. Kemudian imunisasi dong, imunisasi dasar, imunisasi lengkap. Nah, serta memberikan nutrisi pada multivitamin seperti zinc, sama zat besi, kalsium untuk tinggi badan, ya gitu. Jadi untuk imunisasi ini penting ya, karena di Indonesia ini kan masih banyak juga kelompok masyarakat yang anti imunisasi ya. Seperti itu kan? Iya. Ada juga seperti itu. Indikator dari Stunting. dikatakan stunting itu satu, paling utama tuh malnutrisi. Kemudian yang kedua adalah infeksi kronik, disertai perawakan pendek. Kemudian terjadinya gagal tumbuh dan gagal tumbuh kembang. Kemudian ada gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu ditandai biasa kita jumpai pada anak-anak ADHD atau Apa itu ADHD? ya attention deficit hyperactive disorder tentunya. Itu akibat dari ketidakmatangan sel saraf pusat, akibat dari ya nutrisi yang tidak adekuat. Jadi hiperaktif dia ya? Ya, hiperaktif. Kalau anak terindikasi stunting, yang dilakukan ya moms segera ke dokter anak untuk ngecek screening apakah ada memenuhi syarat stunting. Nah, kalau terbukti biasanya kita konsultasikan ke dokter anak konsultan gizi untuk perbaikan kalorinya, perbaikan gizinya, beri multivitamin. Di sisi lain dikonsulkan ke dokter anak konsultan tumbuh kembang, nanti dicek di situ apakah stuntingnya itu sudah ada komplikasi. Maksudnya komplikasi seperti itu, dikatakan ada ADHD atau ada delayed speech atau ada delayed motorik, delayed sensorik, atau kadang-kadang jadi nyatu global delayed development. Nah, di situ nanti dokter anak konsultan tumbuh kembang akan memberikan fisioterapi, rehabilitasi medik, dan terapi behavior untuk mengurangi stunting tersebut. Dia bisa ngejar nggak anak yang stunting ini sampai... Kalau pelan, sabar, ngejar. Nah, ditambah dengan konsultan metabolik endokrin untuk melihat ininya, perawakannya. Jika Mam suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share videonya.